Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudianto. Tadi kita saksikan setelah sidang vonis hakim 20 tahun untuk Pak Yosep, dan kita lihat ekspresi dari Pak Yosep sangat begitu memberikan ekspresif yang sangat tinggi ya, dimana begitu menggebu-gebu Pak Yosep terlihat, dan dia akan banding. Masih seputar kata-kata bahwa Ramdhanu, apa yang disampaikan oleh Ramdhanu itu bohong. Jadi itulah ekspresi daripada Pak Yosep seperti itu ya. Dan kita lihat juga tadi ada sebagian pernyataan dari Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum. Kita lihat di sana bahwa saksi ADC katanya tidak dipertimbangkan, termasuk katanya tadi menyebut saksi yaitu Pak Ariza ya. Mohon maaf saya lupa lagi namanya siapa saksi ahli itu, yang tadi sempat menyampaikan katanya itu adalah muridnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Reza ya, saksi Reza itu tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum, dan kita lihat bahwa kesimpulannya bahwa mereka memang tidak menerima keputusan hakim dan akan mengadakan banding. Akan seperti apa banding daripada Pak Yosep dari kuasa hukum, kita tunggu, karena dikasih waktu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari dikasih waktu untuk mempertimbangkan apakah akan menerima ataukah akan banding. Tetapi sepertinya tadi yang kita lihat sepertinya akan banding. Nah, kita tunggu saja seperti apa ya. Hasil keputusan dari hakim 20 tahun, sebagian ada yang biasa-biasa saja, sebagian ada yang kecewa, sebagian ada yang menerima ya. Jadi beraneka ragam ya. Walaupun memang tuntutan jaksa penuntut umum adalah seumur hidup, ini jadi berkurang menjadi 20 tahun. Banyak pertanyaan yang muncul di benak para pengamat kasus Subang. Kita ikuti, lihat ekspresi daripada Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah berusaha, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan, dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya cukup ya, itu ya. Mana kita bantu. Ya, hari ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Di ruangan ini saya garis bawahi, sengkon karta terjadi lagi di sini. Orang yang tidak bersalah sejak awal, ya kan? Bahkan yang lucunya, saksi-saksi yang meringankan kita diabaikan. Ya, saksi Reja Indragiri, saksi ahli yang jelas, dosen dia hakim ini diabaikan, tidak diperhitungkan. Ya kan? Dan satu hal lagi, DNA asing yang ada di baju Danu tidak pernah dibahas dalam putusan ini. CCTV yang tidak ada, yang dihilangkan oleh Irlan, itu dipertimbangkan. Makanya saya meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia hari ini, Polda Jawa Barat, tangkap Irlan yang menghilangkan CCTV itu. Karena pertama, CCTV itu dipertimbangkan oleh hakim. Katanya Angger melihat CCTV itu yang melihat Pak Yosep ada di dalamnya, tapi tidak pernah dihadirkan. Ya kan? Kedua, CCTV di servis jok itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Pak Yosep datang jam 6.50 tidak dipertimbangkan. Padahal dihadirkan, ada orangnya. CCTV-nya ada, diputarkan. Tetapi CCTV yang dilihat oleh Angger dan Bu Cici tidak pernah
perlihatkan. Ya, sekali lagi saya meminta mudah-mudahan ini dilihat oleh Kapolri, oleh Kabar Eskrim, oleh siapapun kepolisian Republik Indonesia, tangkap itu yang menghilangkan barang bukti CCTV milik Angger dan Bu Cici. Karena CCTV yang milik Angger dan Bu Cici ini dijadikan pertimbangan oleh hakim yang tadi. Tetapi tidak ada, tidak pernah diperlihatkan. Kita tidak pernah tahu apa isi isinya, ya kan? Hanya Angger dan Allah yang tahu itu isinya, termasuk Bu Cici. Tidak ada lagi. Dan kemudian itu dijadikan oleh dasar oleh hakim untuk menyatakan bersalah terhadap Pak Yosep. Saksi-saksi kita yang jelas-jelas mendampingi Arigi semalaman diabaikan, ya kan? Saksi yang melihat Pak Yosep pulang ke rumah Bu Mimin jam 9 lebih diabaikan. Lebih fokus kepada keterangan Deden yang melihat memang betul Deden ketika Deden mampir ke rumahnya. Jadi sekali lagi banyak kejanggalan, ya. Saya harap ini pilihan hakim yang paling benar. Saya harap ya. Ini pilihan sebenarnya. Dari tadi saya melihat pilihan, bukan hasil dari sebuah persidangan. Dari awal saya sudah melihat di persidangan begitu membantu, menggali, tetapi akhirnya putusannya seperti ini sama saja dengan mengkopi isi tuntutan. Tidak ada yang luar biasa dari persidangan hari ini. Yang luar biasanya hari ini adalah Sengkon dan Karta sudah terjadi lagi di Kabupaten Subang. Harusnya kita pertanyakan kepada hakim yang mulia ini, sudah merepotkan diri dengan 2 sidang yang terpisah, saksi diperiksa satu-satu, ya kan? Tapi ujungnya saksi-saksi kita pun tidak dipertimbangkan dengan baik. Ya, sekali lagi kami tadi sudah berbicara dengan Pak Yosep, kami akan melakukan upaya hukum. Ya, saya kemarin ya cukup ini ya. Saya percaya, saya selalu berprasangka baik terhadap hakim. Saya tidak mau berprasangka buruk. Apapun yang terjadi hari ini mungkin pilihan hakim untuk memutus itu. Tapi saya meyakini keterangan Abi, Arigi, Bu Mimi di persidangan itu tidak sama sekali diabaikan, tidak sama sekali diindahkan oleh Pak Hakim. Padahal jelas ada zat yang ada dalam rangkaian peristiwa ini tidak dipertimbangkan. Ya kan? Dihadirkan di persidangan ini dengan baik, ditanya tapi tidak dipertimbangkan. Ya, mudah-mudahan ini benar, ya. Yang saya ingat cuma satu, bahwa suatu saat juga kita semua diadili. Ada upaya pelaporan ke keterangan CCTV? Kalau CCTV kan sudah ada OJ-nya ya. Saya barusan sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian terutama Polda Jawa Barat, tangkap siapapun yang menghilangkan CCTV. CCTV milik Angger dan Bu Cici itu harus ditangkap. Dan terakhir itu dipegang oleh Irlan. Tangkap, tetapkan jadi tersangka, obstruksi of justice-nya proses. Ada upaya pelaporan? Kami akan segera dan kami akan segera tindak lanjuti itu. Berkaitan putusan ini juga kita lihat, kami dengan tim akan mengevaluasi. Sekali lagi kami yakin masih ada upaya-upaya hukum yang memberikan ruang kepada kami untuk mencari keadilan. Ya, kami cukup kecewa tapi tidak kaget juga kalau melihat situasi persidangan awal tadi sudah kelihatan bahwa arahnya akan semoga keadilan akan jauh lebih terbuka di kemudian hari. Dan saya pikir ya apapun yang terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sekali lagi Intinya keadilan itu. semuanya kembali lagi. Ya, kalau memang ini putusannya adalah putusan Pak Hakim, ya kita semua juga akan kembali lagi. Semoga ini dapat dipertanggungjawabkan oleh dunia akhirat oleh semua pihak. Terima kasih ya. Ya.